من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, hafidhani wa hafidhakumullah. Masih melanjutkan serial iman dalam khutbah Jumat kali ini. Namun kita akan membagi menjadi dua pertemuan Jumat pada kesempatan ini, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan akan datang pada saat tiba giliran kami, tentang masalah salah satu fenomena yang kita bisa lihat dan selalu kita rasakan setiap harinya. Namun manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mengambil pelajaran sehingga mereka betul-betul menjadikan itu momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menguatkan akidah mereka serta menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala pada tanda-tanda tersebut. Dan ada golongan kedua, manusia masa bodoh, tidak mengetahui tentang apa hikmah daripada tanda-tanda tersebut, apalagi lebih jauh menerapkan syariat Allah pada hal itu. Sebelum kita masuk ke judul kita ini, mungkin perlu diberikan penjelasan dan contoh terlebih dahulu. Bukankah sudah menjadi sesuatu yang fenomenal di tengah-tengah manusia bila terjadi padamnya listrik, sehingga kita semua panik misalnya di malam hari, butuh sekali penerangan. Dan begitu juga pada saat justru sebaliknya listrik lagi menyala dan kita menikmatinya, kita merasa nyaman sekali. Dan ini sudah cukup sebenarnya menjadi satu bahan pembicaraan. Satu dianggap berbahaya karena padamnya listrik, dan satu dianggap sebuah prestasi karena bisa dinikmati. Manusia hanya sebatas itu saja, dan mereka lupa sebenarnya ada tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah di hal yang lebih besar daripada sekedar listrik saja, yaitu pergantian siang dan malam. Dua tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ini kita bisa rasakan, kita bisa manfaatkan, dan beruntunglah orang kalau menjadi golongan pertama tadi. Dia mengambil hikmah dan menjadikan sebagai momentum pendekatan dirinya kepada Sang Pencipta Allah, dan juga menerapkan syariat Allah, sehingga malam hari dan siang hari yang dilalui penuh dengan pahala yang akan dia raut nanti pada hari kiamat. Judul kita kesempatan ini teman-teman sekalian adalah keajaiban malam dan siang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah dua tanda-tanda kebesaran ini. Dimulai dari surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 44, di mana Allah berfirman, "Yukallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Allah lah satu-satunya yang mempergantikan siang dan malam. Sesungguhnya pada hal demikian itu terdapat tanda-tanda yang sangat besar bagi kaum yang memiliki penglihatan. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 12, Allah juga berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam juga siang sebagai dua tanda-tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan berhitung atau waktu. Dan segala sesuatunya telah kami terangkan dengan jelas. Dalam surah An-Naml, surah nomor 27 ayat 86, Allah juga menyebutkan tentang malam dan siang. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka bisa beristirahat padanya, dan menjadikan siang untuk menerangi? Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah
bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula dalam surah Al-Qasas nomor 28 ayat 73. Allah juga menyebutkan, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun." Dan karena karunia atau rahmat dari Allah, Dia menjadikan untuk malam dan siang agar kamu bisa beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Demikian pula dalam surah An-Naziyat, surah nomor 79 ayat 29, Allah mengatakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan malam itu gelap gulita dan siang terang benderang. Dan ayat-ayat ini dikuatkan dengan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW tentunya yang memerintahkan kepada kita agar mengambil pelajaran. Orang mukmin selalu menjadikan momentum apapun di hadapan mata dia, mau itu makanan, mau itu minuman, mau itu oksigen yang dia hirup, air yang dia gunakan, apa saja yang kira-kira dia bisa nampak depan mata dan dia bisa rasakan sebagai sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat beda seseorang itu kalau makan sekedar hilangkan lapar. Dia makan kena lapar, selesai. Maka dia hanya mengatakan makanan enak, hanya sebatas itu. Akan sangat beda dengan orang mukmin yang menjadikan itu momentum untuk malam merenungi. Dari mana makanan ini? Buah anggur yang ada di tangkainya dengan begitu rapi, kemudian begitu luar biasa cita rasanya, aromanya, ya, lembut isinya dan segala macam. Semua ini teman-teman sekalian bukan hanya sekedar dipakai atau dimakan dan kita katakan enak atau manis. Tetapi bagaimana kita jadikan itu momentum pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah di anggur tersebut atau makanan itu. Bagaimana keajaiban luar biasa makan itu bisa ada dan tidak pernah berhenti. Kemudian kita bisa menikmatinya dan proses itu harus dilalui. Misalnya makanan itu dikunyah terlebih dahulu, ditelan di tenggorokan, kemudian dikelola oleh usus kita. Tidak bisa tiba-tiba saja kita lapar lalu lapar itu hilang tanpa melalui proses ini. Dan tidak bisa juga dialihkan ke yang lain. Kalau orang lapar misalnya lalu kemudian dia tidur, karena itu bukan solusi yang telah Allah tentukan, maka tidak akan menghilangkan laparnya. Atau dia berolahraga, atau dia melakukan hal-hal yang lainnya. Selain makan tidak akan bisa menghilangkan lapar itu. Maka seorang mukmin mengambil pelajaran dari semua ini. Bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, haus dan seterusnya. Demikian pula dengan malam dan siang. Bukan hanya sekedar lewat begitu saja. Tiba-tiba menjadi gelap langit ini. Kemudian semua orang yang melalui malam itu tersebut di wilayah yang kena pas malamnya. Karena ada perbedaan waktu di dunia ini sebagaimana sudah tidak asing bagi kita semuanya. Maka diambil pelajaran. Bukan hanya sekedar malam sudah saya tidur selesai. Tapi bagaimana dia mengambil pelajaran dari situ. Siapa yang menggantikan malam dan siang ini? Dan selalu dengan begitu rapinya di waktu-waktu yang sama terjadi juga hal yang sama. Dan memang akan teralihkan pada fungsi yang seperti sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat tadi yang kita sudah dengarkan semuanya. Betul-betul malam digunakan untuk istirahat dan siang untuk beraktivitas. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan coba masuk ke masalah istirahatnya di malam hari. Karena memang kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran tadi kita akan melihat arah yang Allah SWT perintahkan kita di malam hari yaitu beristirahat. Dan itu sudah umum, semua manusia mengetahuinya. Namun kita ingin menjadi orang-orang mukmin yang mengambil pelajaran dari kejadian ini, tanda-tanda ini, kemudian kita menerapkan syariat di dalam malam dan siang tersebut sebagaimana Allah perintahkan sehingga bermakna. Kalau seseorang tidur 6 jam, bagaimana dia mengubah jam-jam tersebut walaupun dia istirahat menjadi pahala tentunya. Ini semua bisa menjadi sebuah sumber pahala. Dan berapa banyak syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah dari Nabi SAW yang dilalaikan oleh umumnya kaum muslimin. Mereka tidur saja tanpa menjalankan perintah-perintah agama. Yang pertama yang harus diperhatikan teman-teman sekalian adalah agar tidur kita bermakna. Niatkan tidur itu karena ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malam memang untuk istirahat. Sebagaimana juga kita niatkan untuk memberikan hak jasad. Dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan dalam buku beliau Minhajul Muslim, beliau singgung sebuah poin, hal-hal yang mubah seperti makan, minum, tidur, berolahraga, mandi, semua ini hukum dasarnya mubah. Artinya dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa.
Tetapi seseorang muslim bisa mengubah hal-hal mubah menjadi sunnah dengan cara dia niatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala pada hal yang mubah itu. Misal makan bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, tapi bagaimana dia lebih merenungi, lebih jauh daripada itu dia mengatakan bahwasanya yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan lapar itu Allah, yang memberikan solusi makanan adalah Allah, dan yang membuat juga kita kenyang adalah Allah. Sehingga dia makan adalah niat untuk memberikan hak jasad yang Allah SWT sudah amanahkan kepada dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wali jasadika alaika haqqa, dan jasadmu pun memiliki hak darimu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku seiman, bagaimana seseorang muslim juga meraih pahala maksimal sebelum tidur, dan usahakan jangan pernah luput dari perbuatan yang mulia ini, yaitu berwudu dan juga tidur di sisi kanan. Sebagaimana Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu pernah dinasihati oleh Nabi SAW, seraya beliau bersabda, "Idza ataita madja'ak fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji' ala shikkika al-ayman." Dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau seandainya engkau akan menuju ke tempat tidurmu di malam hari mau tidur, maka jangan pernah luput untuk berwuduk seperti wuduk solatmu. Kemudian kamu tidur di sisi kananmu. Dikatakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, beliau mengatakan hikmah dari wuduk sebelum tidur adalah bila wafat diharapkan dia bisa husnul khatimah karena dalam kondisi bersuci. Dan yang kedua, pensucian badan dan juga hati dengan air wuduk itu. Dan yang ketiga, diharapkan dapat mendapatkan mimpi yang baik atau ru'ya as-sadiqah. Sementara tidur sisi kanan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hikmahnya beliau mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 322 dan 322, kurang lebih terjemahnya, tidur di sisi kanan agar seseorang tidak kesulitan bangun sholat malam dan bermanfaat sekali untuk kesehatan jantung. Sedangkan tidur pada sisi kiri bermanfaat hanya untuk badan saja, namun dapat memunculkan sifat malas. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Dan ini sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah dan semua umumnya muslimin menghafalnya. Namun kalau kita membaca sebelum tidur, selain tidur itu memberikan hak jasad bisa pahala, ya bukan hanya sekedar tidur tadi sebagaimana sempat kami menyinggung, ada orang-orang yang hanya menggunakan sebagai fasilitas sehingga jadi mubah buat dia. Ada orang juga menggunakan untuk menerapkan syariat di situ. Maka bukan hanya sekedar tidur saja, tapi bagaimana dia meraut pahala yang sangat besar dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi ini. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadits Bukhari pernah menangkap syaitan berusaha mencuri dari harta kaum muslimin, makanan yang disimpan dari, dalam hadits dikatakan zakat makanan atau dari rumah zakat. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya akan laporkan kau kepada Nabi SAW. Maka syaitan itu mengatakan, kalau engkau lepaskan aku akan ajarkan kepadamu sesuatu yang mungkin bermanfaat bagimu. Maka Abu Hurairah mengatakan, silahkan. Dia pun mengatakan, syaitan itu mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Ayatul kursi. Kalau kau menuju ke tempat tidurmu, jangan pernah luput membaca ayat kursi. La yazala alaika minallahi hafid wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Karena kalau engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, maka pastikan Allah selalu menjagamu dari segala keburukan dan tidak akan pernah ada satu pun syaitan yang mendekatimu. Maka Nabi SAW untuk mendengarkan itu mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka syaitan. Sesungguhnya dia telah benar menyampaikan informasi, tapi ketahuilah dia adalah seorang pendusta, karena yang berusaha mencuri makananmu adalah seorang syaitan. Yang keempat, membaca masing-masing surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali, dan ditiupkan ke telapak tangan lalu diusapkan ke sekujur tubuh. Sebagaimana Aisyah menceritakan tentang sikap Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kana idza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Sesungguhnya Nabi SAW kalau menuju ke ranjang tempat tidurnya, maka setiap malamnya beliau pasti menggabungkan, mempertemukan dengan dua telapak tangan beliau. Kemudian meniup pada keduanya setelah membaca, faqara'a fihima. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, wa qul a'udhu birabbin nas. Membaca 3 surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Thumma yamsahu bihi ma mastata' min jasadihi. Kemudian beliau mengusap jasadnya yang beliau jangkau. Yabda'u bihi ma'ala ra'si wa wajhi. Beliau memulai dari kepalanya dan wajahnya. Wa ma aqbala min jasadi yaf'alu dzalika 3 marrat. Beliau kemudian melanjutkan sisa tubuhnya setelah itu sampai beliau kerjakan sebanyak 3 kali. Yang kelima, dan ini hadis yang agung sekali, membaca istighfar namun lafadznya seperti ini.
Dan ini betul-betul seseorang kalau mendapatkan karunia bisa mengucapkan istighfar ini sebelum tidur, itu berarti menandakan luar biasa karunia Allah kepada dia. Karena keutamanya sangat besar. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, Man qala hina ya'wi ila firashi, barang siapa yang membaca pada saat menuju ke tempat tidurnya di malam hari, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat. Dia membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sifat Allah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali, ghafarallahu lahu dhunubah. Allah akan membersihkan semua dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adad warakis syajar, walaupun sebanyak jumlah daun-daun pohon. Wa in kanat adad ramli alij, walaupun sebanyak butiran pasir. Wa in kana adada ayyamid dunya, walaupun sebanyak jumlah hari-hari dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa fi riwayat dan riwayat lain, gufirat dunubu wa in kana farra minaz zahaf. Dan akan diampuni dosa-dosanya dalam riwayat lain walaupun dia lari dari kancah peperangan. Sebagaimana diriwayatkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Al-Hakim. Kita tahu teman-teman sekalian, lari dari medan perang adalah satu dari 7 induk dosa besar. Artinya istighfar ini kalau diucapkan 3 kali karena ada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, itu akan membersihkan dosa-dosa besar. Yang keenam, memperhatikan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana beliau kalau mau tidur membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan juga aku hidup. Ini mengembalikan ketauhidan kita kepada Allah SWT kalau sebenarnya kita mati dan hidup. Dan memang orang kalau tidur itu sebenarnya seperti orang yang mati. Sebagaimana hadis lain kata Nabi SAW, Al-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Sebagaimana kita biasa tidur setiap hari malam, tiba-tiba kita letakkan kepala dan sudah kita tidak sadarkan diri lagi. Begitulah kalau kita menghadapi kematian nanti. Sekejap dan kemudian kita hilang. Cuma bedanya kalau kita tidur dan belum datang ajal masih bisa hidup. Ruhnya dikembalikan. Dan kalau dia sudah tidak lagi hidup, ajalnya sudah sampai, maka ditahan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan kita jelaskan dalam hadis nanti. Dari Nabi SAW kalau mau tidur membaca itu, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Wa yastayqadha min naumihi, dan kalau beliau bangun dari tidur beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dalam hadis Bukhari. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Begitu juga Nabi SAW memerintahkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rakbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dalam hadis Bukhari Muslim. Ya artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena untuk atau tujuan untuk mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu dan bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada kebenaran dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, di masa itu, beliau mengatakan apabila engkau meninggal dunia dalam kondisi membaca ini sebelum tidur, maka engkau meninggal dalam keadaan Islam. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Dan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain kepada Al-Bara radhiyallahu anhu, jadikan ini adalah bacaan terakhir sebagai kalimat yang engkau ucapkan sebelum engkau tidur. Semua ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Demikian juga contoh sunnah Nabi SAW dalam doa beliau membaca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Allah aku meletakkan lambungku dan dengan namamu pula aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku maka rahmatilah ia. Maksudnya bila engkau matikan kasihanilah dia. Dan apabila engkau melepaskannya, kalau misalnya pun ruh itu pergi kemana-mana, maka peliharalah ia dari syaitan dan semua keburukan dunia. Sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim.
Riwayat lain berbunyi kata Nabi SAW, beliau membaca Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha fakfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah, dalam hadis Muslim. Ya, artinya Allah, sungguhnya engkau telah menciptakan ruhku ini dan engkau yang mewafatkannya, maka milikmulah kematian dan juga hidupnya. Kalau seandainya engkau hidupkan dia lagi setelah tidur ini ternyata masih lanjutkan seperti kita sekarang melanjutkan hari kita lagi sampai ajal datang, maka jagalah dia, maksudnya dari segala macam keburukan. Dan kalau engkau wafatkan dia tiba-tiba dalam kondisi tidur ini, maka maafkanlah semua kesalahannya. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Demikian pula dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, Nabi SAW membaca Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari segala jenis siksaanmu di saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW tidur di sisi kanan kemudian membaca zikir ini. Demikian pula dengan riwayat yang lain dan juga tidak kalah agungnya, Nabi SAW membaca. Kita bisa lihat bagaimana banyaknya doa-doa yang Nabi SAW ucapkan sebelum tidur. Dan berapa banyak orang di antara kita justru sibuk dengan handphonenya, tontonannya sebelum dia tidur dan meninggalkan sunnah-sunnah ini. Mungkin Anda merasa kok banyak benar ya. Ya, bagi Anda banyak karena belum pernah mempraktikannya. Tapi kalau orang sudah sering mempraktikkan, maka bagi dia ringan. Dan ini lebih penting daripada melihat handphone, melihat tontonan atau obrol kosong yang tidak ada manfaatnya. Dan ini termasuk berarti ada satu adab penting sebelum tidur. Bagaimana sebelum kita memejamkan mata dalam kondisi letih sekali, kita sudah bersiap-siap untuk tidur. Dan juga Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau tidak suka tidur setelah maghrib sebelum isya, artinya tidak begadang ya, dan beliau tidak suka berbicara setelah isya. Dan Imam Abu Daud menyebutkan ada sebuah poin penting, bab penting, beliau mengatakan bab nahi anis samr, bab larangan untuk begadang. Dalam Islam juga ini dilarang kalau seandainya tidak ada sesuatu yang mendesak. Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar dan Umar dalam riwayat yang sahih dikatakan beliau pernah begadang tapi memecahkan perkara muslimin. Hal-hal yang memang dibolehkan dalam agama. Misal kalaupun kita lagi silaturahim keluarga, lagi ada kajian mungkin, ada hal yang bermanfaat atau mungkin bertakziah, mengurus jenazah, menjenguk orang sakit dan seterusnya. Semua ini masih boleh. Tapi kalau hanya membuang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya, maka ini akan termasuk hal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dalam riwayat dikatakan Nabi SAW juga membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Artinya segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan juga memenuhi kebutuhan kami serta juga memberikan kepada kami tempat berteduh. Dan berapa banyak orang yang tidak ada tempat berteduhnya, tidak ada kecukupannya dan juga tidak ada tempat berteduhnya. Dan tentu dalam doa-doa ini cukup banyak yang dibaca oleh Nabi SAW. Tidak mungkin semuanya kita paparkan di khutbah Jumat. Tapi ini sebuah sekelumit tentang bersama beberapa yang dibaca oleh Nabi SAW berhubungan dengan masalah pada saat mau tidur. Yang kedelapan yang perlu diperhatikan adalah membaca surah Al-Kafirun. Tadi itu beberapa zikir-zikir dan satu poin. Surah Al-Kafirun yang pendek juga ini adalah surah yang luar biasa untuk menyelamatkan kita dari kesyirikan. Mungkin bisa saja ada hal-hal yang sempat kita lakukan tanpa kita sadari masuk dalam bab kesyirikan. Kalau sengaja tentu sudah jelas itu bagian daripada dosa yang besar. Orang tidak sengaja kadang-kadang maka butuh pembersihan. Maka surah Al-Kafirun bisa membantu menghilangkan itu kalau dia baca sebelum tidur. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Naufal. Nabi SAW mengatakan, Iqra' qul ya ayuhal kafirun, thumma nam ala khatimiha, fa innaha bara'atun minasyirk. Selalu baca surah Al-Kafirun, kemudian tidurlah setelah membacanya. Ya, dengan menutupnya, maksudnya menyelesaikan surah Al-Kafirun, karena sungguhnya dia adalah pelepasan diri dari kesyirikan. Yang kesembilan, membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dari ayat 285 sampai 286. Sebagaimana sudah kita hafal semuanya. Aman Rasulullah ma'unzula ilami rabbi wal mu'minun. Sampai akhir ayat. Fansurna alal qawmil kafirin. Kata Nabi SAW, Man qara bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi layla kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada saat mau tidur di malam hari, maka itu akan menjadi pencukup atas segala satu baginya. Sebagian ulama hadis mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, kafatahul makruh tilkal laylah. Allah akan selamatkan dia dari segala macam mara bahaya di malam itu. Dan ada riwayat juga atau perkataan ulama mengatakan kafatahu min qiyamil lail. Bahwasanya membaca dua surah ayat surah Al-Baqarah ini akhirnya sudah mencukupi mewakili seakan-akan dia sudah solat malam.
Poin yang ke-10, Nabi SAW juga dalam riwayat Tirmidzi membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Yang ke-11, ini 3 kala penting kalau terkaget di tengah malam. Tiba-tiba kita kaget, tidur jam 10, jam 9 malam, jam 11 malam saya ada tidur, terkaget jam 1, jam 2 malam. Pada saat kaget ini, itu pun dianjurkan ada zikir dan wirid yang dibaca. Dan ini luar biasa keutamaannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian terkaget di tengah malam, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini satu zikir. Kemudian alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir juga. Kemudian wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca ini kemudian diikuti setelahnya dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, au da'a atau dia berdoa, istujibah, akan diterima doa-doanya kalau dia baca ini dulu. Walaupun dia tidak solat malam nih. Cuma terkaget tengah malam membaca 3 zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Maka kalau dia berdoa setelah itu diterima doanya. Fa in tawadda'a qubilat salatu. Kalau dia berwuduk lalu dia solat, kalau dia berwuduk dan dia solat maka diterima solatnya. Hadis Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Yang ke-12 yang harus diperhatikan adalah dilarang tidur tengkurap. Dan ini yang paling sering mendatangkan permasalahan dalam hidup atau tidur seseorang. Seperti mimpi buruk, sesak napas, ya, dan segala macam hal. Ini disebabkan juga karena tidur tengkurap. Sementara yang dilarang. Dan itu disebutkan oleh Tukhfa Al-Ghifari radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, "Fabainama ana muttajun fil masjid minas sahar ala batni." Satu malam pernah aku tidur di masjid dalam kondisi tengkurap. Idza rajulun yuharrikuni birijli, seseorang menggerakkan aku tubuhku dengan kakinya, maksudnya seakan-akan menyuruh dia mengubah posisi tidurnya. Faqala inna hadi di'jatun yubghiduha Allah. Ketahuilah cara tidur ini membuat Allah murka. Qala, maka Tukhfa berkata radhiyallahu anhu, fa nadartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat saya lihat ke orang itu ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Wa fi riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu beliau mengatakan innama hiya dijatun ahlin nar. Ketahuilah ini cara tidurnya ahli neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang ke-13, bila mimpi buruk, dan ini poin juga tidak kalah penting harus diperhatikan. Sering terlintas dalam hidup kita, semua pasti kita pernah alami bagaimana syaitan bermain dalam tidur kita. Kalau mimpi yang baik, seperti Anda mimpi sholat, sedang tawaf, melihat hal-hal yang menarik bagi Anda, itu namanya ru'ya shadiqah dari Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, ru'ya shadiqah dari Allah. Tetapi ada hilm dari syaitan. Seperti pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi semalam melihat kepala saya putus lalu tergelinding-gelinding. Lalu kata Nabi SAW, janganlah kalian menceritakan apa yang kalian lihat dari permainan syaitan dalam tidur kalian. Tapi intinya kita ingin titik beratkan sebuah hadis Bukhari Muslim yang mulia, di mana Nabi SAW mengatakan, ar-ru'ya salihah min Allah, mimpi baik dari Allah, wal hilmu minas syaitan, mimpi buruk dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, kalau seorang melihat dalam tidurnya apa yang dia tidak suka, falyamfuth an yasarihi thalathan, maka hendaklah dia meniup ke sebelah kirinya 3 kali. Wal yata'awwad billahi minasyaitan, lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min syarri ma ra'a, dan dari apa keburukan yang dia lihat dalam mimpinya. Thalathan, 3 kali. Thumma yanqalib ala jambil akhar, kemudian dia mengubah posisi tidurnya. Fa inna la tadurru wala yukhbir biha ahada. Maka mimpi itu tidak akan berbahaya bagi dia dan tidak boleh dia ceritakan kepada siapapun. Jadi kalau mimpi baik boleh kita ceritakan kepada orang-orang, mimpi buruk sama sekali tidak boleh diceritakan. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan sunnahnya tadi tiup sebelah kiri sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga minta Allah lindungi aku dari keburukan mimpi ini. Kayak Anda sedang ditodong orang, Anda jatuh dari jurang atau apa saja, beliau dari keburukan itu sebanyak 3 kali, kemudian ubah posisi tidur. Sebagian ulama mentalik memberikan sebuah poin, dipastikan orang yang mengikut sunnah Nabi SAW uduk sebelum tidur, balik sisi kanan, membaca zikir-zikir, maka ini tidak akan melihat hilm atau mimpi buruk. Umumnya hilm itu tidak zikir, tidak wudu, tidurnya tengkurap dan segala macam hal. Yang ke-14, dan ini mungkin sebagai penutup berhubungan dengan masalah beberapa hal lagi, bila terbangun menggabungkan wudu, zikir, wudu dan solat, maka ini dipastikan dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Perhatikan hadis Nabi SAW. Aqida syaitanu ala kafilatir ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Ketahuilah, dan ini bocoran dari Nabi SAW.
Seseorang di antara kalian kalau tidur, pasti semua kita akan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaika laylatun tawil atau laylun tawil. Maka dia akan memberikan bisikan dan tiupan ke setiap ikatan tersebut. Tidurlah karena malam masih panjang, farqud, maka tidurlah. Fa in istaiqadha fa dzakarallah, kalau dia bangun kemudian dia mulai berzikir kepada Allah, salah satu dari zikir tadi yang kita sebutkan, dan lebih baik tentunya kalau dia baca yang banyak. In hallat uqdah, akan terlepas satu ikatan. Fa in tawadda in hallat uqdah, kalau dia wudu maka terlepas ikatan kedua. Fa in shalla in hallat uqdah, kalau dia salat walaupun 2 rakaat maka akan terlepas ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs, maka engkau akan temukan orang tersebut adalah orang yang paling semangat dan paling ceria di hari itu. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, kalau dia tidak lakukan itu, misalnya dia terbangun tidak zikir, kemudian tidak wudhu dan tidak sholat, maka pastikan dia akan muncul atau hidup dalam kondisi tidak ceria, bahkan menjadi malas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Sebagai penutup kita akan simpulkan ada 5 poin juga yang ringkas saja tentang masalah apa yang kita lakukan kalau terbangun. Tadi itu kalau kita mau tidur dan juga terkaget pada saat tidur. Sekarang penutupannya pada saat kita terkaget bangun, apa seharusnya kita lakukan? Atau kita sudah bangun ingin sholat malam atau sholat subuh. Yang pertama tentunya yang harus diperhatikan adalah sunnah Nabi SAW mengusap bekas tidur dari wajah dengan mengambil telapak tangan lalu mengusap wajah kita. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, hatta idan tasafa al-lail istayqadha Rasulullah SAW fajalas yamsahu an-nauma ala wajhi biyadihi. Bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan kalau sudah tiba tengah malam di mana Nabi SAW terbangun dari tidur beliau, maka beliau duduk lalu beliau mengusap wajahnya untuk menghilangkan bekas tidur itu. Yang kedua, membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Dan ini tentunya bisa anda lihat nanti setelah khutbah Jumat ini tentang 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Karena ini ada 200 ayat, 10 ayat terakhirnya. Dan kata Nabi SAW, Summa qara al-ashra ayatil khawatima min surah Al-Imran. Atau dikatakan dalam riwayat, Nabi SAW membaca pada saat bangun. Disampaikan oleh Ibnu Abbas, riwayat tadi masih bersambung. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW membaca 10 ayat dari surah Al-Imran. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sebelum memegang apapun. Begitu bangun mencuci telapak tangan. Nabi SAW mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Kalau seseorang dari kalian bangun di tengah malam, maka jangan pernah dia menjama apapun, ya, memasukkan tangannya ke bejana air, ya, sampai dia mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya menginap semalam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dinukil sebuah kisah oleh sebagian salaf. Ada orang dulu mengolok-olok hadis ini sambil mengatakan, memang tangan saya mau nginap di mana malam hari? Seakan-akan dia berpikir tangannya tidak akan memegang apa-apa. Maka dia bangun pagi hari dalam kondisi dia temukan, mohon maaf dalam kisah itu dikatakan seperti itu, dalam kondisi jarinya memegang duburnya sendiri. Maka kita tidak tahu kita sedang memegang apa di saat tidur. Sunnahnya adalah mencuci tangan. Dan apa susahnya mencuci tangan 3 kali untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah membersihkan hidung dengan air atau istinthar lebih tepatnya. Kita tahu kalau wudu memasukkan air namanya istinsyak. Kalau dikeluarkan dengan kuat namanya istinthar. Dalam hadis ini disebutkan masalah istinthar. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, idza staiqadha ahadukum min naumi falyastanthir thalatha atau thalatha marrat. Kalau seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinthar, masukkan air di hidung lalu keluarkan dengan kuat sebanyak 3 kali. Ini bukan wudu, tapi sebelum wudu, cuci tangan dan juga mengeluarkan air, masukkan air dari hidung ini, terus dikeluarkan ini sebelum berwudu. Kata Nabi SAW rahasianya, fa inna syaitan yabitu ala khawashimihi, karena ketahuilah syaitan itu nginap di hidung dia. Maksudnya yang selalu membisikkan agar dia tidur lewat subuh, lewat salat malam justru syaitan. Dengan mencuci air ini maka syaitan itu keluar dari hidungnya. Ini rahasia yang luar biasa, tidak semua orang tahu, bahkan tidak nampak syaitan walau di hidung kita. Tapi Nabi SAW sampaikan dalam hadis Bukhari Muslim. Terakhir saudaraku seiman adalah bagaimana kita menggosok gigi, ya, atau bersiwak di masa Nabi SAW. Kalau sekarang kita bangun menggosok gigi. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, di mana Hudzaifah mengatakan, karena Nabi SAW idza qama minal laili yashusu famuhu bisiwak. Ya, kalau Nabi SAW atau fahu tepatnya, karena Nabi SAW idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Bahwasanya Nabi SAW kalau bangun di malam hari, maka beliau langsung membersihkan mulutnya dengan siwak.
hadis Bukhari dan juga Muslim. Tentu kalau masih ada luput dari kami beberapa adab-adab dari tidur ini, maka sebaiknya seorang muslim peduli dan memperhatikan masalah ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, memang seperti ini perlu dibahas dalam khutbah Jumat? Pertanyaan jawaban dari kami, kira-kira kapan akan dibahas? Berapa banyak orang yang tidak hadir di masjid kecuali Jumat? Berapa banyak orang yang tidak hadir di taklim dan dia hanya duduk mendengarkan hari Jumat? Maka momentum Jumat harus tepat sekali disampaikan hal-hal yang memang kita harus menghadapinya setiap hari. Sekali lagi sebagai penutup, perhatikan baik-baik. Jadilah, pilihlah menjadi seorang muslim yang dia gunakan malamnya selain memberikan hak jasad istirahat, sekaligus memenuhi dengan panen pahala yang sangat banyak dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah kita paparkan tadi. Begitu juga dengan bangun tidur, atau menjadi figur yang lewat begitu saja. Ya sudah, yang penting dia tidur, toh malam itu juga akan dia lalui, namun dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Bahkan bisa saja syaitan masuk dan menggoda di dalam tidurnya karena dia tidak menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, istighfarlah kepada Dia, Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di khutbah yang akan datang kita akan lanjutkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah di waktu siang hari, sebagaimana kita paparkan di malam hari, dan itu juga akan kita sampaikan di khutbah Jumat. Di waktu Jumat teman-teman sekalian ada waktu mustajab, dan di antaranya adalah pada saat khatib sedang berada di atas mimbar sampai diiqamahkan solat. Memang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Jumat 12 jam atau 12 waktu di mana seseorang muslim berdoa pasti akan dijabah, dan kejarlah itu setelah asar. Maka jangan kita sia-siakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab ini. Semoga Allah terima semua apa yang kita inginkan. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu sampai Kau menerima puji-pujian kami, dan Kau tambahkan sebagai tambahan amal soleh kami pada hari kiamat. Engkau maafkan dosa-dosa kami, Engkau tinggikan derajat kami, dan juga Engkau muliakan kami, dan Engkau jadikan kami sebagai hamba-hamba pilihan-Mu. Ya Allah, kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, Zat yang Maha melihat dan mendengar, kami yakin Engkau telah sedang melihat kami dan mendengar apa yang kami ucapkan ini. Engkau juga mengetahui niat-niat kami untuk berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan satu dari perintah yang Engkau wajibkan kepada kami kaum laki-laki secara khusus, masalah salat Jumat. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna, dan kami mohon terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajaran dan nanti dengan pahala yang sempurna. Begitu juga dengan kedua orang tua kami dan seluruh kerabat-kerabat kami. Ya Allah, jagalah kemerdekaan, persatuan dan juga kesatuan negara kami. Berilah petunjuk para pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Ya Allah, berikanlah pahala maksimal dari semua orang yang telah berjuang memberikan kepada kami dan menghadiahkan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kami ini. Dan juga siapapun yang sedang memimpin, berikan taufik-Mu ya Allah, dan siapapun yang akan memimpin nanti kelak setelah kami kembali kepadamu, juga sama berikanlah taufiknya. Dan apapun yang telah mereka berikan dari ide, dari waktu atau apa saja yang mereka keluarkan, maka semoga itu menjadi pahala yang besar di sisi-Mu. Dan apapun kesalahan yang mereka lakukan, maka maafkan ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina sedang ditindas dan tidak ada kekuatan dan daya kami kecuali dari sisi-Mu. Maka ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz wa ghafur rabbana sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Ketahuilah Allah menyuruh selalu kita berbuat kebajikan dan juga menyambung hubungan baik dengan para kerabat. Menyuruh berbuat keadilan, kebaikan dan juga menyambung hubungan baik dengan kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan itu sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'mati yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.